Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul mengekspor dan mengimpor. Nama-nama anggota kami yang pertama Galih Ramadan, yang kedua Miftahul Ulum, yang ketiga Muhammad Ubaidillah. A. Aktivitas organisasi ekspor. Penjelasan sederhananya, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan seorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Aktivitas organisasi ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. B. Kebijakan nasional yang mengatur ekspor dan impor. 1. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. 2. Pemberian premi. Kebijakan premi adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Caranya dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. 3. Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. 4. Politik dagang besar. Nomor 4. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. 5. Larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. C. Keputusan untuk menjajaki pasar ekspor. Keputusan tentang bagaimana untuk memasuki pasar baru di luar negeri atau pasar ekspor harus memperhitungkan banyak faktor, termasuk lingkungan bisnis lokal dan perusahaan sendiri. Kompetensi inti. Entry modus adalah pengaturan kelembagaan di mana perusahaan mendapatkan produknya, teknologi, keterampilan manusia, atau sumber daya lainnya ke pasar. Perusahaan yang ingin masuk ke pasar baru untuk manufaktur atau tujuan pemasaran memiliki banyak mode entry potensi yang mereka miliki. Itu modus tertentu dipilih tergantung pada banyak faktor, termasuk pengalaman dalam pasar, jumlah manajer kontrol keinginan, dan ukuran potensi pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Miftahul Ulum. D. Memilih pasar ekspor. 4 cara pemasaran bisnis ekspor yang dapat Anda terapkan. 1. Pilih beberapa negara asing. 2. Ketahui kondisi alam berbeda. 3. Sesuai kesejahteraan ekonomi negara. 4. Memastikan produk pesaing. E. Pertimbangan akses pasar. Ada 6 faktor yang menjadi pertimbangan akses pasar. 1. Perbaikan komunikasi dan transportasi. 2. Kualitas. 3. Teknologi. 4. Biaya pengembangan produk. 5. Perjanjian ekonomi regional. 6. Pengembangan ekonomi dunia. F.
Organisasi Ekspor 1. Negara perusahaan manufaktur. Pemerintah semakin fokus meningkatkan nilai ekspor nasional, terutama dari sektor industri. Diharapkan kontribusi ekspor sektor manufaktur dapat memperkuat sektor perekonomian saat ini. Sepanjang tahun 2019, industri memberikan kontribusi terbesar hingga tembus 126,57 miliar dolar Amerika dan 75,5% dari capaian nilai ekspor nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Galih Ramadan. G. Organisasi Ekspor 2. Negara Pasar. Organisasi Perdagangan Pasar Dunia adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yang ditetapkan pada tahun 1947 setelah upaya untuk mendirikan organisasi perdagangan internasional kandas akibat penolakan Kongres Amerika Serikat untuk meratifikasi Piagam Havana. Perjanjian tersebut menjadi semacam lembaga ad hoc dan berlaku sementara selama 47 tahun. H. Pembiayaan ekspor atau metode pembayaran. Pembiayaan ekspor atau metode pembayaran adalah menerima pembayaran dari importir setelah produk dan dokumen dikirimkan, tetapi tidak perlu menunggu konfirmasi diterimanya produk diimportir. Jadi, ini seperti surat jaminan dan importir yang memastikan pembayaran kepada eksportir. Dalam metode pembayaran L atau C, pembeli atau importir adalah yang membuat surat L atau C untuk menciptakan 100% dananya di salah satu bank yang ada di negaranya. Kemudian, L atau C ini akan dikirim oleh bank importir kepada bank yang digunakan oleh eksportir di Indonesia. Setelah eksportir menyerahkan dokumen ekspor ke bank eksportir, maka dokumen tersebut akan diteruskan ke bank eksportir. Lalu, dana akan ditransfer dari bank eksportir ke bank importir tanpa menunggu barang diterima oleh importir. I. Barter dan imbalan beli. Barter dan imbalan beli merupakan sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Sistem barter pada awalnya digunakan saat sebelum terdapat mata uang, dan sistem ini dijalankan pertama kali oleh suku Mesopotamia sekitar tahun 600 Masehi. Tidak hanya barang, sistem barter pun bisa dilakukan dengan adanya pertukaran jasa selama hal tersebut bisa dianggap sebagai alat tukar. Sesuai yang bisa ditukar harus bisa diterima dan disetujui bagi penerimanya, baik dari segi fungsi maupun bentuk. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya.